Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih, bacaan Injilnya panjang. Tetapi dibanding dengan Injil-Injil yang lain, kisah sengsara Tuhan dari pengadilan sampai Tuhan Bapa bisa dikatakan paling pendek adalah Injil kali ini. Nah sekarang kalau kita hubungkan dengan tadi Injil pada saat pemberkatan Palma, apa? Begini Ibu, Bapak, Saudara kasih, Tuhan memasuki kota Yerusalem dielu-elukan seperti ibaratnya adalah seorang raja yang kehadirannya atau calon raja yang kehadirannya itu sudah ditunggu-tunggu rakyatnya dan dielu-elukan dan menunggu pemahkotaan. Ini suasananya seperti itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, suasananya adalah penyambutan Tuhan untuk supaya nanti pada saat pemahkotaan itu, dari sambutannya sangat meriah dengan mengatakan Hosana, Hosana. Maka di sana kita bisa melihat ada sesuatu hal, yakni kehadirannya dinanti-nantikan. Namun kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang tadinya ngomong Hosana, Hosana, menantikan kehadiran Tuhan, justru pada saat penyaliban Tuhan mengatakan salibkanlah dia, salibkanlah dia. Jadi kita bisa melihat bahwa memang orang Yerusalem tidak terduga. Dia mengharapkan Tuhan hadir sebagai raja dengan kemewahan, dengan kemegahan, namun justru tidak yang terjadi. Tuhan hadir di Yerusalem untuk memenuhi apa yang memang sudah dikehendaki oleh Allah. Dia masuk ke Yerusalem untuk memenuhi nubuat-nubuat yang sudah diwatakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Tidak hanya itu saja, namun kita juga sudah melihat pemilihan kendaraan dengan keledai pun itu juga pilihan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan dalam kitab suci. Dengan demikian, kehadiran Tuhan di Yerusalem memang ini waktu yang dipilih oleh Bapa, dan itu menjelang Paskah. Kalau menjelang Paskah, lalu kita ingat saat Tuhan itu belum lahir. Pada waktu itu malaikat Gabriel menemui Bunda Maria. Kapan dia menemuinya? Kapan? Kita merayakan tanggal 24 Maret. 24 Maret kapan? Kapan? Besok. Berarti menjelang apa? Paskah. Berarti Tuhan hadir walaupun itu dalam rahim Bunda Maria pada saat bulan apa? Paskah. Walaupun lahirnya pada saat Natal kita rayakan. Namun kehadiran dia di dunia dalam rahim Bunda Maria pada saat hari apa? Paskah. Di sana yang mau diwatakan apa? Paskah itu untuk orang Yahudi apa? Hari apa? Hari pembebasan. Berarti Tuhan memulai dengan mengutus Tuhan Yesus ke dunia pada saat hari Paskah, walaupun lahirnya pada saat hari Natal. Namun kehadiran Tuhan di dalam rahim Bunda Maria ada dalam Paskah. Lalu dia disambut untuk masuk ke Yerusalem juga menjelang Paskah. Ini waktu Tuhan. Berarti kita bisa melihat Tuhan di dalam merencanakan sungguh sangat detail. Tuhan tidak macam-macam dalam dia memperkirakan waktunya. Tapi yang jelas adalah bahwa Tuhan pada waktu dia memilih waktu untuk memberikan putranya, untuk sungguh misalnya itu melayani secara total untuk seluruh manusia dan menyelamatkan semua manusia adalah pada saat hari Paskah. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau hari Paskah yang dialami oleh orang-orang Israel
Maksudnya adalah kalau orang Israel kan dalam bahasa Inggris kan Passover, Tuhan lewat. Memang pada saat itu Tuhan lewat, lalu yang dilewati Tuhan itu selamat, tetapi Tuhan itu membunuh orang-orang Mesir. Itu yang terjadi, dan juga penyeberangan ke Laut Merah. Nah, kita bisa melihat di sana. Sedangkan kalau kita, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Easter, adalah sebetulnya adalah mau untuk mengatakan bahwa dia memperbaharui dan menggenapi, tidak hanya menyelamatkan dengan membinasakan, namun menyelamatkan dengan dirinya itu memberikan nyawa. Dengan demikian kita bisa melihat ada sesuatu yang harus kita syukur. Tuhan memberikan hidupnya. Dan nanti kita juga akan bisa merasakan lagi, dia dalam memberikan hidupnya, memberikan dirinya, Tuhan Yesus itu tidak hanya melulu dirinya saja, namun tuntas betul. Pada saat Pentakosta, dia memberikan rohnya pula untuk kita, karena dia lalu rohnya, sehingga kita itu juga bisa merasakan dan mengalami. Ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, pemberian dirinya, kalau kita bisa melihat, kalau diperes-peres seolah-olah itu sudah apa? Atus itu ya, istilahnya apa? Nek bahasa Indonesia apa? Nek diperes, nek kumbahan diperes nganti orang metu meneh banyune itu apa jenenge nek bahasa Indonesia? Saya nggak menemukan kata itu, tapi itu nganti atus banget sehingga tinggal garingnya gitu. Kalau itu pemean ya. Ya, itu terjemahkan tolong ke bahasa Indonesia untuk yang tidak tahu bahasa Jawa. Ya. Baik, ibu bapak, saudara terkasih. Jadi pemberian Tuhan untuk menyelamatkan manusia sungguh tuntas. Nah sekarang bagi diri kita mau apa kalau demikian? Kita sebetulnya ini adalah semacam pembukaan peristiwa-peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah, dan hari raya Paskah itu adalah sudah kita cicipi pada hari ini kisahnya, dan kita tinggal nanti detailnya bagaimana. Kita mencoba untuk merenungkan lebih dalam lagi. Selain itu juga yang mau diharapkan dalam diri kita adalah jangan sampai kita seperti orang Yerusalem yang mudah untuk ditipu. Ditipu oleh siapa? Pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Penipuannya bagaimana? Begini ibu bapak. Yang dibebaskan Yesus atau Barnabas? Halo? Siapa? Catatan ya. Kata Barnabas artinya anak bapak. Abbas, abah. Ya. Anak bapak. Sekarang kalau saya jadi Pontius Pilatus, mengadili ya, siapa yang harus dibebaskan? Orang Nazaret itu atau Barnabas? Lalu yang dibebaskan yang mana? Orang Nazaret itu atau Barnabas? Ingat, Tuhan Yesus sudah dikenal dengan sebutan apa? Anak Allah. Dan dia menyebut Allah dengan sebutan apa? Bapa. Kalau demikian yang dibebaskan siapa? Halo? Orang Nazaret itu atau Barnabas? Halo? Nah, orang yang menjawab Barnabas itu adalah orang yang tidak kenal pribadi Tuhan Yesus. Ya kan? Dia ngerti ini mau ngopo? Mau jenengi tok. Tetapi dia kenal pribadi enggak? Enggak. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan, kenal pribadi enggak? Supaya kita jangan sampai salah pilih. Ini bukan pemilu ya. Tetapi kita bisa melihat ini adalah penyelamat kita yang menyelamatkan kita. Berarti perlu adanya apa? Pengenalan pribadi. Pilihan kita tergantung dari pengenalan pribadi akan sang penyelamat. Jangan sampai seperti orang Yerusalem yang salah di dalam dia memilih itu.
Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, maka di dalam Minggu Palma ini kita mencoba untuk lebih dalam lagi, mencoba untuk memahami pribadi Tuhan, supaya kita bisa merasakan dan mengalami jalan. Amin. Maka mari